Kemudian langkah-langkah selanjutnya apa aja nih Bang Haji Iman yang harus disiapin dalam proses mengasah? Oke. Kita asumsikan kita duduk ya. Oke. Nah, sebenarnya posisi yang paling enak itu kita berdiri. Jadi hampir sejajar sama ini. Jadi tapi kita asumsikan kita duduk aja. Dan emang kita juga aneh juga kadang duduk juga. Jadi kita siapin dingklik meja lah. Ini dia stabil. Oke. Jadi jangan yang goyang-goyang. Oke. Ini meja yang kita siapin. Kedua, kanebo. Nah, kanebo ini tujuannya apa? Dia biar batunya nggak kemana-mana. Oke, nggak bergerak. Nggak bergerak. Jalan, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga dia nyerap air. Iya. Jadi karena kita pakai air kan. Yang kedua, yang ketiga sepotan air. Karena kita di dalam kan, dalam ruangan. Kalau kita pakai kucurin air gitu banjir. Jadi ya pakai sepotan udah cukup sebenarnya. Isinya air biasa atau air sabun Bang? Kalau saya biasanya air dicampurin sabun dikit. Sabunnya Sabun biasanya cuci piring. Oke. Nah, itu buat ngangkat lemak-lemak, buat ngangkat kotoran aja. Jangan kebanyakan malah nggak enak di tangan kelicinan. Tuh. ya. Nah, kemudian yang keempat tisu. Kenapa tisu? Kita kalau bisa menjaga tangan kiri kita selalu bersih. Oke. Kenapa? Ketika kita nanti ngecek ketajaman, kalau tangan kita itu kotor, udah kebas jadi istilahnya. Oke. Kebas jadi kita udah nggak bisa sensitif lagi tangan kita. Nggak bisa Nah, menambah dan kotoran. ya akhirnya ya saya kalau ngasah itu tisu boros biasanya. Nanti kita bisa lihat nanti cara ngasahnya dan bagaimana saya menggunakan tisu sebanyak apa. Tuh. Kemudian tambahan kalau bagian rokok, kalau saya biasanya pakai pipa. Oh iya benar. Kenapa? Biar rokoknya nggak basah kan tangan kan, biar rokoknya nggak kena. Lebih rileks lah gitu. Ya. Nah, udah. Nah, yang pertama kita ngasah pakai ngikut kasar dulu nih. Oke. Nih. Biasanya kalau batu-batu kayak gini ngikut kasar, biasanya saya rendam dulu. Ini udah kebetulan udah kita rendam, jadi cukup kita basahin aja. Rendam di air tuh ya. Rendam di air. Nah, Berapa lama Bang Haji? biasanya sampai 2 sampai 3 menit sampai gelembungnya hilang. Oke ya. Sampai Biar dia gelembungnya nyerap hilang lah ya. biasanya. Nah, nih. Ini kita ngasah. Biasanya saya ngasah di bagian kanan dulu. Oh. Baru saya ngasah bagian kanan dulu, baru saya ngasah bagian kiri. Oke. Kenapa? Karena bagian kanan saya lebih jelek daripada bagian kiri. Jadi kalau saya ngasah matanya di luar bagian kiri ini lebih stabil biasanya. Oke. Jadi saya ngerjain yang jelek dulu, baru saya ngerjain yang cakep. Kalau saya ngerjain yang cakep dulu, baru ngerjain yang jelek, ya hasilnya jelek. Ya, ya. Kayak gitu. Jadi kita ngasah gini. Ini biasa gerakannya. Kalau saya biasanya gini, posisi tangan kiri jempol nekan di atas mata. Ini buat jaga sudut. Konsistensi sudut ya. Nih. Jadi matanya bagian dalam sana ya. Ya, jadi karena karena saya ngasah kanan dulu. Ya. Kemudian tangan kiri dia nekan bilah. Ya bisa begini, kalau bisa sih rata. Jadi tekanannya dari ujung ke ujung tuh rata. Nih sudutnya kita pastiin, udah saya ngasah gini. Tekanannya gimana? Apa satu gini-gini aja? Ya. Ya nggak masalah. Cuman lama kan. Hmm. Terus ya kalau saya apalagi ini batu ini masih kasar, ya bolak-balik. Tekan, dua-duanya tekan. Ada juga yang bilang waktu matanya di dalam, ini keluar, tekan. Ini dilemesin. Oh. Oke. Tekan, lemesin. Pas narik agak dikambangin. Nah, dikambangin. Kayak gini. Bisa juga kayak gitu. Cuma kalau saya di batu kasar, saya gerus aja. Karena memang kita nyari matanya kan. Oke. Kita ngasah gini sampai burnya keluar. Nah. Jadi kalau kita ngasah di sini, kita tadi ngasah begini kan? Oke, ya. Kita ngasah di sini, kalau ini dipegang nyangkut. Coba lihat.
Oke. Nyangkut nggak? Oh iya nih kasar. Nah. Oh iya benar. Jadi ketika ini yang diasah, kanan yang biasa, di kiri itu dipegang tuh nyangkut. Cuma megangnya jangan ke bawah, dari atas ke bawah, Ya. dari tengah ke atas. Dari bawah ke atas dorong. Nah. Cari aman tuh ya. Dan ngetesnya itu jangan di ujung ke sini jangan. Kalau bisa serapat mungkin. Oke. Lihat di sini misalnya. Nah, sebelah sini misalnya burnya masih nggak dapet. Ya udah bagian ini aja yang kita asah. Kita lihat lagi. Oh udah kita majuin, kita mundurin lagi. Oh sebelah sini yang nggak kena. Udah ini doang. Patokannya gitu ya. Iya, jadi bukannya ngasah itu dari ujung ke ujung, dari pangkal ke ujung terus. Nggak harus. Karena kita dapetinnya bur. Ya udah. Kita ngecek, kita nyari burnya. Kayak gini. Karena bawah doang yang belum kena. Atau ada juga teori tuh 2, 3, 4 1 tarik panjang. Oh, ada yang dihitung. Ada yang kayak gitu. Enggak, bukan masalah ngitungnya juga. Jadi kayak gini. Kenapa? Biar semuanya juga kena. Jangan sampai ini jadi cedok. Karena kita keenakan di situ. Gitu. Jadi yang sekali tariknya tuh buat ngebilas gitu. Ngebilas. Nah, Bener. ini udah kata rata semua nih. Udah, ini udah rata. Baru kita balik matanya, baru kita balik asanya. Di sini sama ujung telunjuk itu kita buat tekan atas mata, ini jempol buat ngimbangin. Ini buat tekan. Kayak gitu. Biasanya proses kedua ini dia lebih cepat. Cuma jangan salah. Tentu karena dia udah matanya udah ketemu, kita juga tetap harus ngeliatin juga girusan kita udah pas apa belum. Jangan sampai yang sebelah kiri terlalu gendut. Tetap diraba lagi deh. Tetap dilihat juga, oh girusan kita terlalu tinggi karena kan di sini kan kelihatan. Iya. Ini garisnya misalnya kita makan 2 mili nih. Sebelah sini mestinya 2 mili juga biar dia rata. Kalau memang tiba-tiba di sini cuma 1 mili karena kita terlalu tinggi sudutnya. Oke. Jadi kita harus merhatiin juga. Udah. Misalnya ini udah bur semua ya. Udah. Kanan udah bur, kiri udah bur. Gimana? Apa balik lagi ke kanan? Enggak, batunya yang diganti. Oke. Ini yang kasar, ini yang 120. Kayak yang tadi kita ngomong. Kita pindah ke 1000. Nah ini karena dia keramik, dia splash and go. Plus and go tuh apa tuh? Splash and go itu semprot langsung asah. Oh, Gitu. Jadi dia nggak usah direndam lagi kalau yang ini. ini Sabton 1200 tadi. 1000. Oh, 1000. Oke. Dia nanti sampai ngebur juga. Cuma burnya dia lebih halus. Lebih halus. Jadi semakin tinggi burnya, semakin tinggi iritnya, burnya dia semakin halus. Ngikutin batunya ya. Ngikutin batunya. Jadi kita sebenarnya juga nyari bur juga. Cuma nanti di batu-batu yang udah gritnya halus, burnya udah nggak begitu terasa. Jadi kita main di warna. Kalau kayak gini kan warnanya ini masih gelap nih, masih agak gelap. Oke. Nah nanti kalau udah di batu-batu tinggi dia mengkilap langsung. Oh, warna iya, warna matanya edge-nya ya. Nah warna matanya. Udah kita balik. Kurang pinggir. Iya, mentok.
Udah. Matiin nggak apa yang beda? Matiin nggak apa yang beda di tadi kasar sama yang sekarang halus? Dari suara ya? Ya, pertama suaranya. Yang pasti waktunya. Di kasar itu lebih lama daripada di halus. Oh gitu ya. Kayak gitu. Nih, saya ngecek sini nih. Ini udah hilang, tinggal di sini masih ada. Ya udah ini doang saya ambil. Oke, oke. Nah, ini udah hilang. Udah. Jadi justru lebih lama di grid kasar. Ya, grid kasar itu lebih lama. Kalau mau ngalusin udah bolak-balik aja. Mestinya di hal kayak gini nih dia udah bisa selat kertas. Oh, Mestinya. di 1.000 ya. Ya, mestinya sih di 400 di itu udah harus bisa selat kertas. Dia masih kasar gitu. Tapi udah kena tuh, tapi masih Udah. kasar ya. Ah. Dia mestinya udah kena. Oh. Cuma dia masih kasar. Kenapa? Karena matanya masih kasar juga. Kasar. Dia ngebut. Nah, kita sekarang tinggal ngalusin. Berarti ini udah benar nih. Dari ujung ke ujung nggak ada. Dari ujung ke ujung nggak ada yang chipping. Oke. Kalau yang chipping kan kita coba dia nyangkut. Nyangkut det gitu. Nah, ini nggak ada kan? Baru Lancar nanti ya. kita halusin. Nah. Ini burnya udah hilang dan mestinya dia lebih halus. Oh. Dari suaranya aja beda ya. Ya. Lebih smooth. Oke. Nah, ini karena keperluan pisau dapur, jadi emang edge-nya agak tinggi. Oke. Nih, kalau bisa dilihat polishing matanya itu beda. Pas banget di matanya itu mengkilap. Hanya 2 mili saja dia mengkilap. Lebih mirror sih gitu. Ya, kayak gitu. Cuman ya ini dia agak tinggi. Jadi sudutnya tek langsung gitu. Oke. Stropping. Oh, stropping ini untuk terakhir ya. Nah, untuk terakhir ini misalnya kita contohin. Ini masih agak ya. Ya. Oke. Coba kita stropping. Stropping jangan ke sana, Bang ya. Ya, Kita balik matanya. bisa robek berarti ya. Sobek. Ya. Nah, gini. Gerakannya bebas tuh berapa kali Bang? Nah, stropping itu sebenarnya jangan lama-lama. Jangan lama-lama ya. 5 kali udah cukup. Gitu. Kalau memang di sini ketajamannya belum dapat seperti yang kita minta, yang kita mau, balik lagi ke batu. Oke. Lebih enak gitu dengernya. Dia lebih halus. Lebih halus. Nah. Oke. Ini sekilas aja ya. Oke. Maksudnya sekilas aja. Yang penting intinya udah ketemu. Kanan bur, kiri bur ganti batu. Kanan bur, kiri bur ganti batu. Ya. Nanti
Untuk sembelih prosesnya sama, cuma lebih lama di bentuk matanya, terus habis itu ngalusinnya. Oke, kesimpulannya apakah sudah bisa dipastikan? Ini kita bicara mengasah sembelih ya teman-teman. Sudah bisa dipastikan dengan keempat buah batu itu apakah memang sudah layak untuk buat sembelih? Nah, nanti bilah itu kan nggak bisa dihitung. Bilah itu bisa dinilai dari material, penyepuhan dan pengasahan. Kita pengasahan di terakhir nih, kita yang monten dah maksudnya. Kita yang nilai itu. Ya kita yang monten. Ini bilah empuk apa enggak, layak atau enggak, kayak gitu. Jadi kalau memang dia bilahnya empuk, sepuhannya empuk, sepuhannya nggak jadilah. Kalau kita gosok empuk, ya berarti kita harus tinggiin sudutnya. Nah, jadi nggak terlalu flat gitu ya? Jangan terlalu flat karena dia pasti nggak kuat. Cuma secara umum ya 4 batu itu udah cukup. Nah, dengan mempertimbangkan geometri, bahan dan penyepuhan tentu ya, karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Mungkin ada sedikit motivasi buat teman-teman yang termasuk saya yang sedang belajar atau yang lagi belajar mengasah. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan buat teman-teman yang lagi belajar mengasah biar cepat dapatnya itu feel-nya dan segala macam, pokoknya kasih motivasi sedikit banget. Yang utama dan yang paling penting sebenarnya kita mengasah itu untuk apa? Kita ngasah itu untuk sembelihan misalnya. Jadi kalau untuk sembelihan yang kita pikirin tuh si hewannya, bukan kitanya. Nah, jadi bukannya kita enak motong apa enggak, cuman hewannya enak gak dipotong. Kita bikin setajam-tajamnya seperti nasnya kan kayak gitu, setajam-tajamnya, cepat-cepatnya. Nah, yang kedua adalah kita butuh kawan untuk berdiskusi, untuk sama-sama belajar. Dulu saya pertama kali belajar itu sama Bang Yazid berdua. Bang Yazid Arifin. Nah, saya berdua dulu sama dia. Kemudian setelah sebulanan baru ketemu Bang Dito, ketemu Bang Ari, semua ada tuh teman-teman. Bang Dito termasuk mentor saya gitu. Iya. Nanti mungkin bisa setelah ini bisa wawancara beliau juga. Beliau baik hati sebenarnya. Kemudian sombong. Ya. Kemudian butuh teman. Kenapa? Karena kadang kita ngedrop, kadang kita malas. Dia yang teman itu yang kita. Jadi kita saling support gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, memang butuh mentor, butuh guru. Jadi dulu saya ngasah di depan Bang Hakim itu hanya 3 atau 4 kali pertemuan saja. Ngasah depan begini nih, hadap-hadapan. Itu hanya 3 sampai 4 kali saja. Selebihnya itu diskusi. Jadi kita butuh teman untuk diskusi. Jadi kayak misalnya kita berdua, Bang Lek, saya ngasah kok kayak gini ya. Itu kenapa ya? Oh iya, saya dulu ngalamin kayak gini. Udah. Jadi apa yang abang ngalamin, saya jadi pembelajaran. Saya ngambil pelajarannya kayak gitu. Itu kedua. Itu yang ketiga. Yang keempat, selain butuh mentor juga ya, kita butuh literatur. Jadi jangan segan untuk bertanya. Yang pertama, kemudian ya kita banyak baca juga. Kan banyak tuh teman-teman bikin video ngasah, bikin tulisan ngasah, dan kebetulan di pojok ngasah juga kan sudah saya nulis beberapa artikel di pojokngasah.wordpress.com. Di situ ada artikel, ya silakan baca di situ kayak gitu. Nanti kalau memang sudah baca baru kita diskusi kayak gitu aja. Dan yang terakhir ya tetap semangat, tetap konsisten belajar dan sabar ya. Oke, baik teman-teman, aduh seru banget ini. Dan terima kasih Bang Haji Ilman. Sama-sama, terima kasih juga. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, dan semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya akhiri,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Empty hearts and neon lights.